atau part 1 terkait prerequisite program prasyarat atau PRP. Adalah tahap awal untuk mencapai sistem manajemen keamanan yang efektif. Dan kemarin pula saya juga sudah jelaskan terkait keempat poin yang berada di dalam suatu piramid. Yang pertama adalah manajemen komitmen, yang kedua adalah prerequisite program atau sistem PRP atau program PRP atau program prasyarat. Yang ketiga adalah Hazard Analisa Critical Control Point atau HACCP, bagaimana kita mengatasi titik krisis pada makanan. Yang keempat adalah Continuous Quality Improvement. Nah, untuk mencapai keempat poin ini, agar supaya sukses, kita membutuhkan education dan training, yaitu pendidikan dan pelatihan. Juga ada 5 pokok poin penting dalam program prasyarat, disertai dengan definisi daripada program prasyarat atau PRP. Disertai juga dengan good manufacturing practice, yang adalah panduan umum bagi produsen. Dalam hal ini terkait personil, bangunan, fasilitas, sarana prasarana, disertai dengan perlengkapan dan peralatan, dengan melihat besarnya hotel ataupun restoran yang akan didirikan. Oke teman-teman, itulah yang menjadi pokok pembahasan kita di part 1. Sekarang kita akan lanjut di part 2 atau part 2, sesi pembahasan 2. Pemilihan lokasi. Prinsip umum, lokasi dan lingkungan bebas dari sumber pencemaran. Bahan pertimbangannya adalah yang pertama, jauh dari lingkungan yang tercemar. Yang kedua, jalan menuju lokasi bebas debu dan genangan air. Yang ketiga, bersih dan bebas dari sampah. Yang keempat, bukan daerah banjir. Yang kelima, bukan daerah sarang hama. Yang keenam, jauh dari pembuangan limbah. Yang ketujuh, jauh dari pemukiman kumuh. Jauh dari pemukiman kumuh. Adapun strategi yang perlu kita ambil atau strategi yang saya rasa perlu kita lakukan dalam mendirikan suatu usaha dengan melihat daripada lokasi. Yang pertama, kita harus melihat tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Kita harus melihat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Poin yang kedua, besar pendapatan masyarakat di sekitar lokasi, karena nantinya masyarakat tersebut yang akan menambah pundi-pundi revenue, dan nantinya akan diberikan kepada karyawan disertai dengan profit pada hotel ataupun restoran yang akan didirikan. Yang ketiga, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Yang kelima, pilih lokasi usaha yang tingkat berkompetisinya lebih rendah. Yang keenam, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Yang ketujuh, tingkat keamanan yang mendukung. Itu teman-teman terkait lokasi. Kemudian kita lanjut ke bangunan. Dalam hal ini terkait yang pertama yang akan kita bahas adalah lantai atau floor. Pastikan lantai memenuhi persyaratan teknis dan higien.
ventilasi, dan tidak terjadi kontaminasi silang. Kedua, desain dan tata letak. Persyaratan mutu dan keamanan pangan. Mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Melindungi produk dari kontaminasi silang. Struktur ruangan terbuat dari bahan yang tahan lama, mudah dipelihara dan dibersihkan. Struktur ruangan. Prinsip umum: kedap air dan tahan terhadap bahan kimia, mempunyai kemiringan yang cukup dan air dapat mengalir dengan baik, bebas dari retak, lubang atau bagian yang terbuka, batas dinding dan lantai tidak bersudut atau memiliki cekungan, seperti yang sudah saya bahas di part 1 atau part 1. Oke, terkait dinding, permukaan halus dan berwarna terang. Dilapisi keramik atau stainless atau cat yang tahan terhadap bahan kimia. Tidak menyerap air. Kita masih lanjut di struktur ruangan. Oke, langit-langit atau ceiling. Tahan terhadap air dan tidak bocor, tidak retak dan tidak berlubang. Permukaan rata dan berwarna terang. Cukup tinggi untuk memberikan aliran udara dan mengurangi panas. Ventilasi. Peredaran aliran udara berjalan dengan baik, dapat menghilangkan uap asap, bau, debu, dan panas, dapat mengontrol suhu, tidak mencemari produk melalui udara yang masuk. Kita masih lanjut ke struktur ruangan. Terkait pintu. Pintu dapur memiliki sistem penutup otomatis. Pintu terbuat dari stainless steel atau aluminium atau kayu solid yang dilapisi stainless steel. Pintu tidak memiliki lubang atau celah. Kemudian kita lanjut masih di struktur ruangan terkait drainase. Drainase bersih dan bebas dari sampah, tidak berbau dan mudah untuk dibersihkan. Lampu, semua lampu di area pengolahan makanan harus tercover. Harus cukup terang sesuai dengan standar yang telah diberikan. Fasilitas sanitasi. Air, semua jenis pengujian air harus dilakukan setiap tahun. Proses pengujian air harus dilakukan di laboratorium pengujian yang kompeten atau laboratorium terakreditasi berdasarkan ISO. Penyimpanan sampah di tempat sampah. Tempat sampah harus memiliki penutup dan menggunakan pedal kaki. Sampah basah dan sampah kering harus dipisahkan. Semua tempat sampah harus diberi label terkait pemberian nama sampah basah dan sampah kering. Temperatur tempat sampah atau penyimpanan tempat sampah
temperatur tempat sampah atau penyimpanan sampah kurang lebih 25 derajat Celcius. Tidak bisa lebih dari itu, karena kalau dia lebih dari itu, humidity daripada ruangan tersebut akan naik dan bau daripada sampah akan kemana-mana. Toilet dan loker. Pastikan toilet dan loker mempunyai sumber air yang mengalir. Ketersediaan saluran pembuangan toilet selalu tertutup. Ada tanda peringatan mencuci tangan dan menggunakan sabun setelah dari toilet. Selalu bersih, cukup penerangan dan mempunyai ventilasi. Jumlah cukup untuk memadai, menyesuaikan jumlah karyawan. Sekian untuk part 2 kita di hari ini. Nantikan part 3 daripada sistem prasyarat atau prerequisite program atau PRP, agar supaya kita mengetahui secara detail apa yang dimaksud dengan prerequisite program atau sistem prasyarat menuju hazard analisa critical control point. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang nonton channel saya. Jika teman-teman suka, silakan subscribe, like, and comment agar supaya bisa mendapat update video-video saya terbaru. Terima kasih, salam sehat.